saya seperti Ali Mokhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah, jangan sampai kayak gitu. Dan saya berdoa jangan sampai anak cucu saya seperti mereka. Saya sebut lagi, jangan pernah ya Allah anak saya, anak keturunan saya seperti Ali Mokhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah dan lain-lain orang seperti itu. Fahri Hamzah hari ini seperti menjilat ludah sendiri karena sebelumnya Fahri Hamzah kerap mengkritik Gibran agar tidak ikut dalam kekuasaan ayahnya. Saya kan ngobrol banyak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Saya ngobrol dengan dia baru sekali itu. Ya gayanya memang ada kemiripan begitu, tapi saya menangkap dia punya ambisi gitu. Namun beda dulu, beda yang sekarang. Kini Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengatakan Gibran Raka Buming Raka adalah simbolisasi rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kalau pada waktu itu pemimpin terlalu banyak berdebat dan bersengketa, tentu kita tidak akan cepat menyelamatkan nyawa manusia yang begitu banyak. Setelah itu muncullah perang Rusia-Ukraina yang ditakutkan memotong jalur distribusi pangan ke seluruh dunia karena dua negara itu adalah produsen khususnya gandum gitu, dan juga mereka memproduksi energi yang banyak karena itu negara memproduksi minyak dan gas. Nah sekarang ini ada perang lagi di Palestina dan Israel. Itu daerah-daerah minyak, daerah gas. Itu ada Selat Hormuz di situ, tempat transportasi gas yang ada ke seluruh dunia. Jadi kita nggak boleh konyol mengatakan bahwa ini nggak akan berpengaruh kepada kita. Pasti dia berpengaruh kepada kita. Karena itulah kita memerlukan kembali rekonsiliasi, menyatukan bangsa kita karena kita ingin tegak berhadapan dengan masalah yang ada di depan. Menurut Fahri, hal tersebut menjadi dasar penentuan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Ia menyebut jika pembahasan cawapres Koalisi Indonesia Maju sempat berlangsung alot, terakhir mengarah kepada kesepakatan bahwa mesti figur yang real mempresentasikan rekonsiliasi antara Prabowo dan juga Jokowi, dan memang calon terkuatnya Gibran. Fahri mengakui jika saat pembahasan cawapres Ganjar, sejumlah nama-nama muncul, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Mencari orang terasosiasi dekat dengan Jokowi dan dengan PDIP. PDIP sudah tidak, Puan tidak jadi, Ganjar tidak mau menjadi wakil. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya karena yang memang konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sebetulnya sukses loh. Karena catakannya ya. Junior ya sekarang. Sambil jalan nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review. Ini kan nggak ada yang salah, nggak. Hanya saja ia menuturkan saat terkendala karena secara aturan Gibran tidak bisa maju sebagai cawapres lantaran usianya belum mencapai 40 tahun. Namun Fahri menambahkan, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diperbolehkan kepala daerah menjadi cawapres, semua ketua umum KIM sepakat Gibran. Begitu kemudian keputusan MK mengatakan diterima, ya akhirnya aklamasinya diteruskan. Sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Fahri juga memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka tidak keluar dari PDIP. Meski kini telah resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan berstatus sebagai kader PDIP, Gibran akan berhadapan dengan bakal capres dari partainya Ganjar Pranowo. Menurut Fahri, KPU tidak mengatur bahwa calon presiden atau wakil presiden harus terikat oleh salah satu partai. Oleh karena itu, banyak capres atau cawapres saat ini bukan merupakan anggota partai, termasuk diantaranya Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Ia mengungkapkan cerita Yusuf Kala yang kalah dalam konvensi capres Partai Golkar, mesti kalah jika tetap maju pada Pilpres 2004 menjadi wakil Susilo Bambang Yudhoyono dan menang. Tidak lama setelah itu menjadi ketua Golkar karena ia tetap dalam status keanggotaannya sebagai kader Golkar. Fahri menilai tradisi serupa bisa saja dilakukan PDIP. PDIP bisa mengutus kadernya ke beberapa partai untuk maju menjadi capres atau cawapres
Pilpres meski nantinya berhadapan dengan partainya. Artinya PDIP sebenarnya mungkin karena partai besar, jadi kadernya memang bisa menyebar kemana-mana. Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Gibran telah pamit ke partai untuk menjadi cawapres Prabowo. Namun Puan membantah bahwa Gibran keluar dari partai. Tersebut Nasdem dengan Anies ini perjodohannya sangat tinggi. Itu gimana Bang? Analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini? Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Fahri Hamzah pernah memprediksi Anies Baswedan tidak bisa maju pada Pilpres 2024. Fahri menegaskan hanya Partai Gerindra saja yang saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal. Karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Hanya Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau lainnya provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau tidak dijalankan bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede. Pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Sementara itu, ia mengatakan Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden. Namun, perkiraan Fahri Hamzah salah total. Nyatanya Anies berhasil mendaftarkan diri di KPU. Oke. Tapi setauku itu adalah bahasa rakyat. Ya, jadi kalau kalian ini elit-elit ini nggak paham, ya memang itu alamatnya kepada rakyat. Oke. Jadi yang menangkap ini rakyat. Jadi rakyat itu terpanggil kembali memorinya tentang pemimpin yang tegas tapi humoris, tentang pemimpin yang jiwanya tenang dan lapang. Kata Dasmu Etik menjadi perdebatan menarik saat Fahri Hamzah dan juga Jazairul Fawaid berdiskusi soal kata Dasmu di CNN Indonesia. Awalnya Fahri Hamzah mengaku bahwa dirinya bukan orang Jawa, tapi ia menyebut kata Dasmu adalah ungkapan keakraban antara Prabowo Subianto dengan rakyat. Karena itu dia gampang sekali mengatakan kalah menang itu biasa, kalau nggak suka kami nggak usah pilih. Itu hanya keluar dari pemimpin yang jiwanya tenang dan dia lapang menghadapi permainan ini yang sudah biasa. Bahkan beliau sering mengatakan saya dikalahkan oleh Pak Jokowi berkali-kali dan karena itu saya belajar dari Pak Jokowi, itu berkali-kali dia ungkapkan.
Fahri juga mengatakan bahwa ungkapan Dasmu itu memanggil masyarakat agar kembali kepada pemimpin yang tegas dan juga humoris. Fahri juga menambahkan, Prabowo adalah sosok yang mirip dengan Bung Karno. Karenanya, pilihan masyarakat akan tertuju kepada Prabowo Subianto. Hal itu terbukti dari survei-survei yang beredar. Jadi saya kira dalam masa pancaroba seperti sekarang ini, keunikan Pak Prabowo adalah karena dia lahir menjadi orang yang paling fasih menafsirkan situasi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Itu, mohon maaf kalau saya mengatakan sedikit banyak Pak Prabowo itu gayanya seperti Bung Karno lah pada awal-awal kemerdekaan kita, sehingga saya kira akan ada solidaritas besar dari masyarakat Indonesia untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai unsur pemersatu dari situasi kita sekarang, dan itulah yang nampak pada survei-survei yang Anda katakan tadi. Namun, saat presenter CNN Indonesia, Rifana, bertanya terkait kalimat Dasmu ditujukan kepada siapa, Fahri seperti gelagapan. Ia sulit menjawab. Lalu ia mengatakan, Prabowo sedang mengatakan dirinya adalah Prabowo yang dulu. Jadi jangan lagi tanyakan etik kepada dirinya. Bang Fahri, saya ingin tanya ya, pernyataan itu memang disampaikan sebagai balasan kepada Mas Anies Baswedan pada saat debat perdana ya? Pertama-tama itu kan forum internal partai. Tapi pernyataan itu disampaikan ke siapa? Itu menanggapi balasan Anies Baswedan di dalam pertama-tama forum itu debat kan perdana? forum internal partai. Dan Pak Prabowo itu memang menangkap sesuatu yang ganjil kalau beliau dipersoalkan secara etik. Di dekat kader-kadernya itu dia mau afirmasi kembali bahwa saya ini masih Prabowo yang dulu, dan karena itulah kalau ada orang yang mempersoalkan etika saya bercandain aja. Kira-kira. Lalu Rifana kembali mempertanyakan, artinya bahwa kalimat Dasmu itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Terdesak, Fahri akhirnya mengatakan, mungkin saja itu kalimat untuk Anies Baswedan. Artinya memang pernyataan Pak Prabowo soal Dasmu etik itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Siapapun yang mempersoalkan soal etik di dalam forum debat itu Mas Anies Baswedan. Ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Makanya kan kemudian ada pertanyaan. Fahri kemudian mencoba membela Prabowo. Kata-kata kotor yang diungkapkan Prabowo juga pernah diungkapkan oleh Soekarno, yaitu Sontoloyo, yang kemudian diucapkan lagi oleh Jokowi. Ia mengatakan, ungkapan Dasmu itu adalah hal yang biasa, adalah ungkapan sehari-hari. Jadi Pak Prabowo baper dengan Pak Prabowo enggak, dia bercandain aja kalau ada orang mempersoalkan. Jadi konteksnya bercanda ya? Dia bercandain orang, dan setahu saya bukan orang Jawa ya. Bung Karno dulu bilang Sontoloyo, ya kan? Pak Jokowi pernah ngulang itu, ya kan, di bahasa-bahasa rakyat itu kita sebut, kita dengar, kita bukan orang Jawa, tapi mengumpat itu adalah bagian dari hidup kita hari-hari. Jadi kalau Anda nganggap bangsa ini nggak suka mengumpat, itu kerjaan hari-hari rakyat kita tiap pagi. Baik, berarti itu konteksnya bercanda ya, saya mau tanya. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri. Ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara paslon nomor urut 1 Pipin Sopian dengan juru bicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah yang juga senior Pipin saat di PKS. Awalnya Fahri menyinggung strategi perang dalam pemilu presiden tahun 2024. Namun hal tersebut dibantah oleh Pipin. Ia mengkritisi cara pandang Fahri dengan menyandingkan pemilu dengan perang. Menurutnya itu sangat berbahaya. Cara pandang perang dulu memang dianggap herois, tapi semakin hari ada konsekuensi dari cara pandang pemilu, yaitu perang menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum.
2 politisasi bansos, 3 politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Pipin melanjutkan, setelah Fahri keluar dari PKS, cara pandang transformasi di PKS mengalami perbaikan. Dari cara pandang melihat pemilu tidak lagi sebagai perang, tapi sebagai kompetisi. Perang itu artinya menghalalkan segala cara demi memenangkan perang. Yang terjadi adalah pertama, politisasi hukum, politisasi bansos, ketiga, politisasi ASN. Mendengar hal tersebut, Fahri terdesak dan ingin menyela Pipin, tapi Pipin segera membalas agar ia diberikan kesempatan untuk meneruskan. Kenapa saat Ini ini yang hubungannya terjadi? antara Selesaikan perang- saya dulu. Nggak dulu. Selesaikan Nggak, saya Anda dulu. harus Ini hubungkan. bagian dari saya. Kalau saya selesai, Oke. saya tadi Anda Bang kan Fahri membuat diam, tuduhan. saya ngomong. Nggak dulu dong. Saya dulu. Anda menuduh. Saya dulu atau Oke Bang ya, Fahri? saya mohon dulu waktu atau Bang nanti Fahri? untuk menjawab Saya tuduhan dulu atau dia. Bang Fahri? Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Nanti Fahri? kita berikan waktu, Bang. Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Alasan Fahri menyela karena Pipin dianggap menuduh dirinya. Namun akhirnya Fahri menyerah karena itu adalah waktu Pipin bicara. Ia lalu meminta waktu untuk mengklarifikasi pernyataan Pipin. Pipin lalu menyindir Fahri dan cara-cara paslon 02 dengan mengatakan inilah pentingnya manusia memiliki etika. Saya kembali, kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor, menurut saya harusnya kita berkah, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK kemudian memberikan tegur hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran. Ya. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP menguatkan bahwa ini dipaksakan. Pipin melanjutkan, harusnya bangsa ini berterima kasih kepada para akademisi karena mereka memperingatkan kepada pemerintah terjadi penyalahgunaan wewenang. Politisasi hukum sudah jelas di depan mata. Dari politik hukum sejak keputusan MK, kemudian MK yang memberikan teguran sampai hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran, Anwar Usman. Dilanjutkan putusan DKPP yang menguatkan bahwa ada unsur pemaksaan hukum ketika seorang anak presiden dicalonkan. Ia menyatakan dengan tegas bahayanya negara kalau anak presiden yang saat ini dicalonkan kemudian berusaha mempolitisasi hukum, kemudian mempolitisasi pemenangan tertentu. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau yang dikhawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanjutkan kekuasaan keluarganya, maka ia juga akan melakukan politisasi bansos, politisasi hukum. Belum lagi bupati juga akan melakukan hal yang sama, sampai kepala desa juga melakukan hal demikian. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda yang berprestasi kalau virus nepotisme ini menjalar ke seluruh pelosok Nusantara? Kapan anak muda yang bukan anak-anak berkerah putih yang tidak punya darah biru ini menjadi pemimpin bangsa?